Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara, di mana di sini hari Selasa tanggal 24. Hari Selasa tanggal 24 Maret pukul 10 pagi. Sebelumnya mari kita berdoa, saudara. Saudara boleh menyimak dengan saya mengucap syukur dengan hari yang Tuhan berikan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau kembali memberikan satu hari kepada kami. Biarlah kami boleh berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Berikan kami juga pengetahuan dan hikmat bijaksana agar kami juga sebagai anak-anak Tuhan menggunakan hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Tolong kami, di dalam kami juga masih menghadapi situasi tentang virus corona. Kami berdoa untuk para pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Kau berikan hikmat bijaksana agar mereka juga boleh takut akan Tuhan dan mendapatkan pertolongan Tuhan untuk menjalankan pemerintahan yang tidak mudah, Bapa. Berkati waktu kami membaca firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Tolonglah kami agar kami juga boleh bersekutu secara pribadi bersama-Mu. Amin. Saudara, mari saya akan mengajak saudara melanjutkan dari Mazmur 119. Saat ini kita akan lanjutkan dari ayat 33 sampai dengan yang ke-40 ya. Ayat 33 sampai dengan ke-40 dari Mazmur 119, dan semoga saudara hari ini juga boleh mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, karena Tuhan itu baik. Demikianlah bunyi Mazmur 119 ayat 33. Pemazmur berkata kepada Tuhan, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Pemazmur berbicara kepada Tuhan dan berkata, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Sehingga kembali saudara, saya mengajak saudara langsung berinteraksi dengan firman Tuhan, dan saya juga mengajak saudara langsung untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saudara membaca pemazmur ini, saudara alamatkan langsung kepada Tuhan ya. Katakan kepada Tuhan melalui pembacaan Mazmur 33 ini, jikalau saudara berkata demikian, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan." Ya. Jadi saudara berkata ini kepada Tuhan, "Petunjuk ketetapan-Mu, dan aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Sudahkah saudara yang menyimak mengatakan langsung kepada Tuhan? Mungkin tidak semua orang Kristen itu suka saudara diingatkan oleh firman Tuhan. Betul tidak saudara? Ada orang Kristen yang menyadari akan firman Tuhan dan selalu mencari peringatan firman Tuhan seperti si pemazmur ini. Tetapi sayangnya ada orang-orang Kristen kalau mencari khotbah itu yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Kalau khotbahnya atau pembacaannya adalah firman Tuhan, rasanya bosen. Tidak mau. Tetapi biarlah saat ini saya dan saudara tetap mengajak kita bersama membaca dari pemazmur ini. Pemazmur kembali sekali lagi berkata, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Selama saudara dan saya menjadi Kristen, mungkin kita pernah ya menghadiri KKR atau menghadiri kebaktian tertentu, atau bahkan tidak usah istilahnya kebaktian istimewa, tetapi saya dan saudara pernah berjanji kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau seumur hidupku."
topan badai apapun tidak akan menggoyahkan aku. Pernahkah saudara? Bila saudara saat ini, jikalau pernah mengatakan itu, saudara juga boleh diingatkan kembali. Jikalau apa yang saudara pernah janjikan kepada Tuhan itu, Tuhan masih ingat, dan Tuhan masih mendengarkan, dan Tuhan juga saat ini masih berbicara kepada saudara. Jikalau Tuhan juga mengharapkan, jikalau janji-janji yang Tuhan sudah dengar itu, ingin Tuhan juga lihat, agar saya dan saudara menepatinya sampai saat terakhir, ya, sampai saat terakhir. Jadi kembali saudara, ketika saya dan saudara tadi menyimak Pemazmur 33 dan berkata langsung kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai akhir. Aku hendak. Tentunya bukan cuma begini saudara, ini ketetapan Tuhan ada di sini, saudara pegang sampai akhir, sampai mati, ya tidak. Ya, artinya ya Tuhan sudah memberikan kitab suci, saudara baca, saudara renungkan, saudara berdoa, minta pertolongan Tuhan agar saudara bisa mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kitab suci ini. Sampai saya dan saudara kembali bertemu Tuhan, ya, sampai saat terakhir, sampai saat terakhir. Saudara, itu sebetulnya doa yang mengajar saya dan mengajar saudara melalui Pemazmur ini. Tetapi ingatlah, saya dan saudara juga mempunyai kelemahan, ya. Saya dan saudara mempunyai kelemahan. Sudah berapa banyak saya dan saudara pernah berjanji demikian, tetapi berapa banyak pula saya dan saudara saat ini telah melalaikan akan janji tersebut. Bahkan sebagian mungkin saat ini yang jikalau menyimak, ada yang sudah meninggalkan janji tersebut, biarlah saudara mau diingatkan. Dan kembali, Tuhan merindukan janji saudara untuk dilanjutkan, ya, untuk dilanjutkan. Saudara sudah jatuh, meninggalkan janji yang saudara katakan kepada Tuhan, kembalilah. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menolong saudara. Dan saya dan saudara, meskipun tadi sudah mengatakan apa yang dicontohkan oleh pemazmur, saya dan saudara juga harus menyadari, ya, kita bukanlah manusia-manusia yang kuat, yang akan sanggup memegang petunjuk-petunjuk Tuhan sampai saat akhir, kalau saya dan saudara tidak selalu berharap akan pertolongan Tuhan. Ingatlah, kita adalah manusia-manusia lemah. Agar saya dan saudara bisa memegang ketetapan Tuhan dan menjaganya sampai akhir, mintalah. Tanpa pertolongan Tuhan, kita mungkin mustahil saudara akan memegang janji Tuhan ini. Dan di ayat 34 kita lanjutkan. Di ayat 34, pemazmur berkata kepada Tuhan demikian saudara, buatlah aku mengerti. Langsung saudara yang menyimak juga katakan langsung kepada Tuhan, Tuhan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Pemazmur berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta agar dirinya dibuat mengerti. Sehingga pemazmur itu akan memegang Taurat Tuhan dan memeliharanya dengan segenap hati. Ya, jadi tidak hanya setelah saya dan saudara membaca, atau saya dan saudara mendengarkan khotbah-khotbah yang masuk telinga sini, keluar telinga sini. Tidak saudara, mintalah agar saya dan saudara itu dibuat mengerti oleh Tuhan akan firman-Nya. Sehingga kalau saya dan saudara mengerti firman Tuhan itu memang diperuntukkan bagi kebaikan saya dan kebaikan saudara, kita akan menyadari dan kita akan memegang Taurat Tuhan itu, kita akan memeliharanya dengan segenap hati, ya, tidak setengah-setengah. Kembali saudara, sebagai orang Kristen, kalau saya dan saudara juga dan orang Kristen di seluruh dunia mempraktekkan hal ini, saya yakin dunia akan membaik, saudara. Dunia akan membaik. Karena saya dan saudara boleh dipakai
sebagai instrumen-instrumen yang boleh membawa berita Tuhan ini. Di ayat 35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Di ayat ke-35 kembali saudara katakan langsung seperti yang diajarkan oleh pemazmur. Katakan kepada Tuhan demikian saudara, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu Tuhan, sebab aku menyukainya. Seberapa jauh sebenarnya saya dan saudara itu menyukai petunjuk perintah-perintah Tuhan. Adakah saudara yang mengaku Kristen ternyata sebenarnya tidak menyukai petunjuk perintah-perintah Tuhan? Lah, repot saudara, repot. Kalau sebagai orang Kristen saya dan saudara tidak menyukai petunjuk dan perintah-perintah Tuhan, istilahnya apa tujuan saudara menjadi Kristen? Apa tujuan saya dan saudara menjadi Kristen? Hanya untuk mencari keuntungan duniawi. Saudara mungkin hanya akan mencari Tuhan untuk menuntut berkat-berkat duniawi, tanpa saudara juga mau diisi oleh berkat-berkat sorgawi yang akan membawa saya dan saudara kepada kekekalan. Tetapi jikalau saya dan saudara menyadari, jikalau saya dan saudara itu melihat firman Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan itu memang ajaib bagi saya dan saudara, biarlah itu juga menjadi kesukaan kita. Dan biarlah itu juga kita pegang, saudara. Kita pegang. Dan saya dan saudara kembali akan mencerminkan, ya. Kita akan mencerminkan bagaimana saya dan saudara menjalani hidup kita sehari-hari dengan memegang petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu aja sebetulnya. Sudah cukup simpel dan akan memberikan satu perubahan di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Dan saudara tidak perlu menjadi orang yang kecanduan KKR, ya. Kalau saya dan saudara mempraktekkan apa yang dilakukan oleh pemazmur ini, saya dan saudara tidak akan menjadi orang yang kecanduan KKR. Karena orang yang kecanduan KKR itu kalau setelah KKR ya istilahnya rohaninya menggebu-gebu, setelah itu ya melempem lagi. Tetapi kalau saudara mendapat pengajaran oleh firman Tuhan itu akan bertumbuh dan menjadikan karakter, ya, membentuk karakter kita sebagai orang yang memegang Taurat Tuhan. Saudara, dari hari ke hari adalah revival. Dari hari ke hari adalah satu kebangunan baru dari Tuhan. Amin, saudara. Dan kita lanjutkan ayat 36, pemazmur berkata, condongkanlah hatiku, ya, kepada peringatan-peringatanmu, janganlah kepada laba. Condongkan hatiku kepada peringatan-peringatanmu, tetapi jangan kepada laba. Apa ini saudara yang dikatakan? Sebagai orang yang bekerja, terutama juga mungkin pengusaha, ya. Pengusaha. Kita juga memerlukan pertolongan Tuhan. Agar saya dan saudara menjadi pekerja yang baik, menjadi pengusaha yang baik, ya. Tidak hanya mementingkan laba, sehingga kita menjadi tamak dan kita akan mengutamakan banyak hal untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dengan tentunya konotasi negatif, ya, konotasi negatif dengan mempraktekkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Taurat Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, ya. Sehingga sebagai orang pekerja, sebagai orang pengusaha, tentunya saya dan saudara normal, ya, berharap mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin, berharap mendapatkan upah yang sebanyak mungkin. Tetapi saya dan saudara di dalam bekerja, di dalam berusaha juga kita perlu meminta pertolongan Tuhan. Kita perlu diingatkan oleh peringatan-peringatan Tuhan, ya, agar kita tidak berlaku curang, agar kita tidak berlaku tamak. Lalukanlah, di ayat 37, doa pemazmur, permohonan pemazmur kepada Tuhan, biarlah ini juga kembali menjadi doa dan permohonan kita. Lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan.
Saudara, di Amsal pasal 15 ayat 16 firman Tuhan berbunyi demikian, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Dengan disertai kecemasan. Lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Biarlah saudara memperoleh hasil usaha, memperoleh hasil kerja itu dengan jalan yang benar, dengan berkat Tuhan. Sehingga apa yang kita dapatkan akhirnya tidak akan menjadi hampa, tidak akan memuaskan diri kita, saudara. Saudara akan selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang, karena saudara dan saya sudah memulainya dengan awal yang salah. Jikalau kita memulainya dengan awal yang benar, artinya mendapat petunjuk dan peringatan-peringatan dari Tuhan, setiap apa yang kita hasilkan, kita akan mengucap syukur. Kita akan berterima kasih dan kita menyadari jikalau itu ada karena berkat Tuhan, karena pemberian Tuhan. Dan saya dan saudara akan dipuaskan karena berkat Tuhan, bukan karena kemampuan kita untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Sehingga kembali saudara mintalah agar saya dan saudara mencondongkan hati kita kepada peringatan-peringatan Tuhan dan jangan kepada laba. Ayat 37, perhatikan saudara, doa ini, permohonan ini cukup serius ya. Pemazmur berkata, lalukanlah mataku dari melihat yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan ya. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan, karena dari hari ke hari kita dihadapkan dengan tantangan yang seolah-olah akan memancing ego kita, memancing kedagingan kita itu memang mengeruk laba yang sebanyak mungkin. Bahkan tak kala ada lubang untuk berlaku curang, ada lubang untuk melakukan pekerjaan atau usaha dengan hal-hal yang tidak benar, kita bisa terjerumus. Hati-hati. Hati-hati saudara. Dan di ayat 38 kita lanjutkan, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu Tuhan. Apakah saya dan saudara adalah menjadi bagian orang-orang yang takut kepada Tuhan ya? Kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan agar saudara diberikan iman ya. Agar saudara diberikan iman untuk bisa teguh kepada titah-titah Tuhan, kepada Taurat Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Bahkan saudara akan bersuka untuk menerima peringatan-peringatan Tuhan yang akan menyelamatkan saya dan saudara, yang akan membuat saya dan saudara puas, karena kita meyakini setiap berkat yang ada datangnya dari Tuhan. Saya dan saudara boleh bekerja, saya dan saudara boleh menjadi tamak, tetapi jikalau pekerjaan itu tidak berdasarkan petunjuk Tuhan, kembali kita sudah diingatkan oleh pemazmur, akhirnya hati kita akan menjadi hampa. Hampa, saudara. Ayat 39, lalukanlah celaka yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Saudara, perbuatan yang memang tidak sesuai dengan Taurat Tuhan, ya, perbuatan yang menentang peringatan-peringatan Tuhan, perbuatan yang tidak mengindahkan suara Tuhan, hati-hati, hati-hati. Itu bisa membuat celaka yang menggetarkan hidup saya dan hidup saudara. Hati-hati saudara, hati-hati. Tetapi yakinlah jika saudara adalah orang-orang Kristen yang memang takut akan Tuhan, yang menyukai akan firman Tuhan, yang menyukai akan peringatan-peringatan Tuhan, yakinlah saudara akan dijauhkan daripada celaka yang menggetarkan tersebut. Mungkin saat ini saudara pernah melakukan kebodohan 10, 20, atau entah 30 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang mengungkitnya ya, itu kebodohan yang luar biasa. Mungkin saudara sampai saat ini akan masih bisa merasa malu meskipun saudara sudah bertobat. Sudah bertobat, saudara akan diingatkan perbuatan saudara yang bercela tersebut akan malu. Jangan lakukan.
Jangan sampai nanti waktu kita tua ada yang mengungkit dan mengingatkan kita menjadi hancur sendiri karena perbuatan kita yang celak itu. Luar biasa saudara firman Tuhan itu, agar saya dan saudara dijaga dari celaka yang menggetarkan karena saya dan saudara menyukai hukum-hukum Tuhan. Di ayat 40 saya akan mengakhiri di sini saudara. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Biarlah ini adalah janji saudara, permohonan saudara kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Artinya saya dan saudara merindukan untuk mempraktekkan titah-titah yang Tuhan sudah berikan melalui Alkitab ini. Baca Alkitab saudara, terimalah kebenaran firman Tuhan, dan praktekkanlah. Itu adalah satu bukti jikalau saya dan saudara memang benar-benar merindukan titah-titah Tuhan, ya. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu, sehingga saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bila saudara saat ini juga boleh melanjutkan kegiatan hari ini dan hari esok di dalam berkat dan pertolongan Tuhan, ingat senantiasa, jangan bosan, ya. Jangan bosan dari apa yang saya dan saudara sudah baca dari Mazmur 119 ini, ya. Kembali dan kembali kepada titah Tuhan, kembali dan kembali kepada peringatan Tuhan, kembali dan kembali kepada petunjuk firman Tuhan. Sebagai orang Kristen yang mencintai Tuhan akan mencintai firman-Nya dan tidak akan bosan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.